kerja keras itu ngandalke tenaga. Kuli bangunan, tukang bangunan itu kerja keras. Bakul sego goreng, kolak ning pasar dhewe, diiris-iris dhewe, digoreng-goreng dhewe, didol-didol dhewe itu kerja keras. Kerja keras ini dapatnya apa? Lelah. Nek wis gak duwe tenaga, ya wis. Kok sego gorenge tutup. Sing dodol lara. Wonge lara duwite macet. Lho. Lah kok omahe gak diteruske. Tukange adem panas. Tukange lara, duwite melok lara. Ini namanya kerja apa? Kerja keras. Ada kerja cerdas. Kerja cerdas sih dia tidak mengandalkan tenaga, tapi mengandalkan ilmu. Nah, kerja cerdas ini dapat apa? Dapat uang banyak. Uangnya banyak. Wong manajer-manajer perusahaan mau tanda tangan tok meneliti tapi dia dengan ilmunya ngatur semua perusahaannya, dengan ilmunya ngatur semua. Namanya kerja apa? Kerja cerdas, uangnya banyak. Milih kerja keras atau kerja cerdas? Kerja cerdas. Akeh ndi? Banyak mana orang yang kerja keras dengan kerja cerdas? Banyak yang kerja keras. Lah, yang ketiga ini kerja ikhlas. Kerja ikhlas ini orang yang niat kerjanya benar, pekerjaannya benar, tapi yang digunakan strategi langit, marketing langit. Ini kelihatannya yang nggak kerja keras, kelihatannya yang nggak ngerti bisnis, tapi setiap usaha berhasil karena dia bersama apa? Bersama ridhonya Allah. Biasanya para ustadz, para kiai itu seperti contoh Ustadz Khairul ya, yang ikut pondok itu, Ustadz Khairul Anam itu. Akikohnya itu nggak pernah diposting di Facebook, nggak pernah dibuat status di WA, tapi cateringnya itu 2 hari sekali, sehari sekali, 2 hari sekali. Itu dari mana? Lah itulah kerja ikhlas. Dia sibuk ngurusi pesantren, dia sibuk ngajar ngaji. Tahu-tahu yang mempromosikan para malaikat sehingga orang akikoh datang ke dia. Itu namanya kerja apa? Ikhlas. Nah, sampean kira-kira milih ndi? Kerja keras, kerja cerdas atau kerja ikhlas? Zikirmu la ilaha illallah sedina ping pira? Terus wiritanmu iku hasbunallah wa ni'mal wakil selawat iku sedina suwengi ping pirang puluh ewu? Lah belas kok kerja ikhlas. Milih kerja ikhlas tapi ora iso, ora gelem. Lah iku akhirnya jadi pemalas. Nah, berarti kita yang mana ini? Kerja keras atau kerja cerdas atau kerja ikhlas? Ya, sesuai kemampuannya. Kalau Anda tipikalnya kerja keras, disuruh kerja cerdas nggak mampu, ya sudah. Kerja keras saja, yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Kita dapat lelah, insya Allah dari kelelahan itu Allah memberi barokah terhadap anak cucu kita. Loh, saya itu bisa bisnis. Ya kepingin ngangkat dulur. Dulurku tak kandhani Kang, ngene lho nyambut gawe iku ngene. Nek sing kakak pertama, oh iya le nurut deh. Oke, tak ajari. Wis to gampang, kok masalah nyembelih wedhus, pokoknya tentang kewedusan sampean tak ajari ngene. Saiki yo genah, maksudnya genah ya tiap hari kerjane nyembelih wedhus, ngrumat wedhus. Kalau menjelang Idul Adha wis wah ratusan. Nah, yang kedua gak, aku pokoknya mau mikir. Pokoknya saku ngudek luluh selesai. Bar turu kesel turu gletak yo wis. Oh, berarti orang itu nggak bisa dipaksa kerja cerdas, nggak bisa dipaksa kerja keras, nggak bisa kerja ikhlas. Dia sesuai passionnya, dia itu bagiannya di mana dinikmati. Tapi minimal kita belajar. So ngene iki sampean tak iso cerita anak putune. Le mergawe ku ono sing mergawe abot le.
Kaya bapakmu iku gering loro ya selesai. Tapi kaya kae lho Le, iki jenenge kerja apa cerdas. Kowe nek kaya bapakmu kerja keras. Tapi nek pengen kerja cerdas, sekolah sing bener, ngaji sing bener. Pelajari semua ilmunya, kamu bisa kerja cerdas. Lah pengen genah nek Le, delok kae. Bocah-bocah pondok kae delok, ustad-ustad kae delok. Kowe nyambut gawene ora patek tenanan, sing tenanan berjuangi. Tapi karo Gusti Allah dicukupi luwih akeh. Buktine sapa? Kae disebutke. Oh, lah kuwi jenenge kerja ikhlas Le. Kowe milih ndi? Oh. Kita bisa didik anak seperti itu. Paham maksudnya ya? Berarti aja kerja keras, ada kerja cerdas, aja kerja ikhlas. Oke, wis paham alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita baca kitab ini nanti tak terangkan ini ada strategi bisnis ala Toha. Oke, iling-iling mulai. Iki sing feeling ning. Gampang, ini strategi bisnis yang paling dasar. Jenenge strategi Toha. Oke. Yang pertama apa? T-nya itu apa? T-nya itu T, temukan ide. Toha. Oke. T-nya apa? Temukan ide. Ini terutama kanggo sing perawan-perawan. Enggak, ya kanggo lah piye sing wis umur 40 terus ape diapakni. Sing umur 40 ya wis nikmati jahit kanggo ibadah, kanggo sang anak putu, ilmu ngene iki ditularno anak putu. Ben ya mosok kok bahas nang rumah tangga ning omah, wae sekali-kali yo bahas ilmu ngene iki kan yo ben pecah pikirane. Yang pertama apa? Temukan ide. Jadi orang kepingin bisnis apa, usaha apa, itu pertama harus bisa menemukan ide. Pokoknya gak menemukan ide, mesti jadi buruh. Itu jalan terakhir buruh. Awak lebur ora ora. Perkara ape dodolan apa ya ora ngerti. Kemarin ada anak mahasiswa datang, Ustadz, sekarang kerja itu apa-apa sulit. Mau usaha nggak punya modal. Gimana Ustadz? Wis pahpoh pokoknya ceritanya wakeh. Kamu ingin usaha Mas? Iya. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Neng pasar Sumberjo Mas. Utawa neng pasar Bojonegoro terserah sampean. Sumberjo saja Ustadz yang dekat. Oke. Pasar Sumberjo. Yang dilakukan apa Ustadz? Umeti pasar Sumberjo. Umeti kabeh kelilingi. Nanti kamu langsung dapat kerja. Loh. Balik ke pondok, sudah Mas, sudah Ustadz. Nah terus dapat apa? Nah dapat apa Ustadz? Ya setelah saya kelilingi ya sudah, terus kesini lagi. Balik nih, aku umeti nih pasar Sumberjo. Umeti nih. Ya gak nemokno nih. Lengin nih cah. Terus bu angen-angen apa to Mas? Maksudnya kelilingi pasar itu ya temukan ide kamu. Pertama, masuk pasar, apa yang kamu lihat? Tukang parkir. Oh iya, ternyata parkiran itu juga menjanjikan bagi orang yang dekat pasar. Lah omahmu adoh berarti gak masuk. Apa? Masuk. Plek, ada orang jualan apa? Banyak lah kuwi ya ide kabeh to. Iki kok sampai wong kebingungan apa nyambut gawe apa saking gak mikire. Paham maksudnya ya? Lah yo pasar wis ora ada pasar Sumberjo, pasar Jonegoro, pasar Bunga lagi mlebu pasar gak ngerti to. Ana dodolan apa wae jajal? Jilbab, baju apa neh? Tahu terus. Sampel terus. Oh, wae wis diitung ora ngarah kena. Ana bakul wedhus, ana bakul minyak, ana bakul, ana potong rambut. Banyak enggak kira-kira? Nah itu kan tinggal temukan ide. Setelah temukan ide kan ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Oh di situ ada potong rambut. Oh iya aku iso buka potong rambut ning kanor, tak kai potong rambut pijat plus. Pijat plus maksudnya dipotong karo pijeti.
amati, tiru, modifikasi. Yang kedua, aku modifikasi guys. Kalau di situ ada jualan limpang-limpung. Oh, jualan limpang-limpung warnanya kuning. Tak modifikasi. Limpang-limpung super. Rupanya abang campuri lombok sitok. Jadi limpang-limpung mercon. Ya mas pokoknya amati, tiru, modifikasi. Ada ATP kalau nggak bisa ATM. Amati, tiru, plek, wes. Cek, gak iso nih. Gampang ya. Pokoknya harus ngaji ini cerdas buat. Apa? T. Temukan ide. Berarti buahnya ya pekerjaan yang ditemukan. Lah, setelah temukan ide, O-nya apa? Optimalkan analisa. Setelah kamu menemukan ide apa saja, ini sampean dulu tak ajar entrepreneur kayak suruh ide berapa puluh, suruh nyatet 10 ide 10 ide bisnis dicatat 1 sampai 10 dicatat. Ingin ini dicatat. Setelah dicatat, oh yo berarti pekerjaan itu banyak. Hanya kita saja yang nggak mau mikir. Lah yo pasar Sumberjo itu ada berapa blok? Laku semua nggak kira-kira? Laku semua. Makan semua nggak? Makan semua. Waduh, pasar sekarang mahal Ustadz. Biaya sewanya mahal, biaya mahal. Saya punya teman Ustadz. Punya toko tapi nggak di pasar Sumberjo. Di mana? Di Lazada, di Shopee loh. Berarti sekarang jualan tidak harus punya lapak. Tapi punya HP sudah bisa jualan. Tinggal tiru. Amati, tiru, modifikasi, amati, tiru, plek sudah. Oh berarti jualan online. Kayak apa caranya? Setelah ide, wes, satu-satu, Mas Irfan. Iki aman, bos konveksi. Ini insya Allah 2 minggu ke depan akan kita ajak ke Pemalang insya Allah. Kita orang itu harus di-upgrade. Masa kok kantor mau sak menit tok, workshop mau sak menit tok. Kita ajak ke Pemalang, di sana nanti ada pabrik besar, garment seperti ini, plek, biar sampai itu, oh ya saya itu harus seperti ini. Mesinnya ini, alatnya ini, tempatnya di sini. Engkau tanahnya gimana Pak ya bangunannya? Pas gampang itu urusannya pangeran, itu urusanmu. Yang penting kowe pengin dhisik. Di-upgrade, nanti nunggu jadwal saya sama Mas Baim. Insya Allah kita ke Pemalang. Karo jalan-jalan, jo mikir penggawean nang garing ngelu. Oke, cara Mas Irfan. Ide. Ini untuk tahapan. Cara ide biyen sampean pengin kerja apa? Ya mbok karek sampeyan kok ning omah mare sampean kan terus cudel. Ning Indonesia angel penggawean Malaysia. Ngopi. Bakulan. Lah ya bakulan opo? Bakulan ki akeh. Bakulan donat. Donat. Mbak Ella apa? Mbak Ella? Nomor huruf. Oh ya, konveksi. Oh, konveksi. Oke. Iki wis keturutan. Terus nomor 3. Bakso. Bakso. Jadi bakso gerana. Ayo, terus. Online. Oke. 5. Ayo. Oh, bingung. Iki kok ketok jiwane. Wong sampai lulusan mahasiswa berkuliah petang tahun kok bingung kerja apa? Uteke ra digawe mikir. Oh. Apa? Hijab. Oh, jualan hijab, perkara bendino sing diwasi hijab. Terus neng es campur. Ah. Es campur terus. Online. Online ini nanti banyak macamnya. 7, 8, terus. Toko. Berarti merancang ya. 9. Toko baju. Toko baju. Oke. Karek terakhir.
kebutuhan konveksi, alat-alat konveksi. Oke, alat-alat konveksi. Set. Ya, setelah kita menemukan ide donat, optimalkan analisa. Orang jualan donat itu bisa kaya enggak ya? Karena kalau kita enggak analisa, nasibmu seperti itu. Jadi cara menganalisa, mengoptimalkannya satu, lihat kompetitornya. Kompetitor iso wong wis nglakoni. Kira-kira sing dadi sainganmu ya kuwi. Contoh, donat. Oke. Bakul donat bisa kaya enggak ya? Contohnya siapa? Oh, ada di KDS itu donat Mato. Di Cepu itu ada donat Bilbina. Orangnya siapa? Oh, yang punya donat Mato itu Mas Tio dan Mbak Karin, temannya Pak Yai dan Umi. Tumpahannya opo? Penghasilannya berapa? Paknya sedikit 45 juta. Oh, dia donatur pondok. Oh, kaya berarti. Kaya. Jualannya Pak donat Mato. Berarti masuk nggak kira-kira? Ada contohnya. Jualan. Ini konveksi. Ada contohnya kaya? Ada. Salamah Garmen. Garmen. Wah, banyak contohnya. Oh, berarti masuk nggak? Masuk. Bakso. Di Mayangkawi saja jualan bakso berapa? Banyak. Kaya semua enggak? Kaya. Berarti bisa enggak? Bisa. Jualan online saiki. Golekno contone. Jangan itu. Iya. Yang penting contohnya ada dan sukses. Bisa haji, tumpahane mobil, omahe apik, berjuang di jalan agama nomor 1. Ini yang nyuting ini online. Bisa bangun rumah dari online. Paham ya? Nah, kalau mengoptimalkan analisa ini, aku bakul pentol keliling. Goleki bakul pentol keliling yang sing daftar haji? Enggak. Enek sing tumpakane mobil? Enggak. Apa yang salahnya? Karena jualan pentolnya salah. Besok kita tenangkan. Ada target market. Target marketnya wong kampung, bocah cilik, rewel, ngenyangan. Beli Pak Lek. Kira 2.000. Gak enak Pak Lek. Karena apa? Target marketnya uangnya kecil, penghasilannya juga kecil. Lah nek bakul pentol ning kadek ning hotel Dewarna, ning hotel Aston, samangkok 35.000. Rasane gak enak lah ya dipangan. Yo gak ning sing gak enak Pak Lek ya ora ono. Karena yang beli orang-orang kaya. Yo, oh, bakul berambang keliling. Oh iya, sampai bakul berambang keliling cah. Enak enggak sing? Kalau kamu tiru dia, nasibmu ya podo karo dhek. Paham ya? Berarti tiru yang sudah ada contoh suksesnya. Itu namanya optimalkan analisa. Idune wis mau akeh idune. Bisnis iki. Terus digodhog. Ini dianalisa. Target marketnya siapa? Sing mbok dodoli sapa? Modale butuh piro? Umpama duit ana sing gak butuh modal, ana carane piye ngene. Itu namanya optimalkan analisa. Wah, bariki enak ya. Enak. Usaha itu ternyata enggak susah-susah amat. Sing penting mau dan kerja keras. Nah, sementara sampean di sini ya wis sing ikhlas, sing kerja keras, ngiwangi pondok pesantren, insyaallah barokah Allahumma amin. Adapun ilmu seperti ini, nah iso engko bojone nek ape turu ya digremengi. Pak, apa? Aku diulang. Cara bisnis menurut Toha oke. Apa Toha oke mi? Dek, satu temukan ide. Kira-kira mergawe apa Pak yo? Bakul serutut Dek. Alah kok ngene contone. Ku ngene contone kuwi. Lah apa to Dek? Lah bae dibahas lah. Temukan ide. Tapi untuk mengasah jiwa entrepreneur, teman-teman saya sing kanca-kancaku SD Mayangkawi dhewe lho, sing tak semangati. Alhamdulillah 1-2 mulai ada kanca-kancaku SD sing satu kelas dengan saya, alhamdulillah akeh to sing berhasil. Yo gro-groi terus. Tapi yo mereka lemah.
lama sekali, tapi ketika diogrok-ogroki terus ngene lho, akhirnya tetap bangkit. Oke, temukan ide, kemudian optimalkan analisa. Setelah optimalkan analisa, yang ketiga huruf apa? H. H itu hirsun fi ilmihi. Cari tahu ilmunya. Misalkan donat, bagaimana cara membuat donat yang empuk? Ilmunya dicari. Terus pemasarannya lewat apa? Dicari. Kira-kira siapa yang beli? Dicari. HPP, harga pokok produksinya habis berapa? Dicari. Ilmunya ketemu. Konveksi. Modalnya apa? Bisa jahit. Mengetahui tentang jahit. Setelah mengetahui tentang jahit, alat-alat jahit tahu semua ilmunya. Oke. Terus mengetahui cara ngatur anak buah. Ya itu nanti sudah ilmu yang lain lagi. Namanya ketika perusahaan sudah mulai growing, maka harus terbentuk sistem. Suatu saat karyawan Baby Jab ini ini pun sebagian besar tidak ada yang kenal saya, tidak ada yang kenal siapa pemiliknya Baby Jab, nggak kenal Mas Baim, nggak kenal Mbak Alfi. Suatu saat, karena apa? Sudah step by step. Bahkan vendor-vendor yang kerjasama dengan kita pun nggak tahu siapa kita, tapi kita menikmati karena apa? Sudah tersistem. Karena apa? Khirsun si ini, kita tahu ilmunya. Jadi terus bakso, bagaimana agar bakso itu enak? Harus tahu berarti harus bisa masak? Enggak. Saya bisa masak? Enggak. Kok punya restoran? Punya rumah makan? Loh, orang punya rumah makan itu enggak harus enggak harus bisa masak, tapi bisa nyicipi masakan yang enak dan tidak. Oh, gak ngene kurang. Oh, gak ngene kurang. Oh, yo cocok. Iki dipatenkan yang ini. Berarti harus pinter cari koki yang bisa masak. Lah nek sampean apa gawe restoran ngenteni pinter masak, ya rasah dadi duwe restoran, yo dadi koki wae. Suatu saat tukang potong, uga kok sampean dewi. Tapi ngerti nek motong ini lo carane. Tapi saiki yo latihan motong dhisik gak apa-apa, kesel-kesel dhisik ya ora apa-apa. Engko ngulang karyawan anyar kabel dipotong. Wong kabel engko seprum kok dipotong. Oke ya. Apa? P-nya apa? Temukan ide. O-nya apa? Optimalkan analisa. Hanya khirsun fi ilmi, ini bahasa Arab. Khirsun fi ilmi artinya apa? Bersemangat mencari ilmunya. Ilmu bakso tentang bakso, ilmu hijab tentang hijab, ilmu online tentang online. Online apa yang kamu perdalam? Facebook Ad kah? Atau Google kah? Atau apa? Saya punya tim tiga-tiganya. Ada Mas Haris Danis. Atau bersponsor lewat setiap tayangan kah? Itu ada pakarnya seperti Mas ini. Ada semua. Itu ada ilmunya. Kalau nggak ada ilmunya ya bingung. H. Terus yang A. Ojo kok ide-ide tok. Diteliti tok. Ilmunya digoleki, tapi meneng wae. Hanya ini yang penting. Action. Kerjakan. Iki roto-roto. Makanya ada rumus sukses ya. 1. Orang sukses kuncinya action. Lakoni dhisik. Yang kedua action. Lakoni neh. Gagal lagi action. Jeplok neh. Iki wis ra duwe duit blas iki. Utang bature. Action. Gagal neh, bangkrut. Waduh, utang batur gak dipercaya. Utang dulur. Action. Gagal neh. Utang dulur gak dipercaya, utang sapa neh gak percaya. Yang keenam, action. Wis nganggo duit sapa pisan ki?
dulur wis gak eneng, kanca wis gak eneng, kanca adoh sing ngutangi action. Sing nomor 7 jepluk wisan. Kanca edek wis ora ngutangi, apa dulur ora ngutangi, kanca adoh wis ora ngutangi. Action. Dengan apa? Sinergi. Mungkin kita berkali-kali action itu karena kekurangan kita, dosa kita, kita harus bersinergi dengan orang yang rezekinya luas, sumberannya gede. Mungkin Mas Irfan ini kerja di Malaysia aku sepirang puluh tahun nih. 14 tahun. Tapi tuku mobil itu ngenteni duwe konveksi. Lho mungkin naik rezekine gede kan sumberane pondok to ngingoni bocah pirang atus kuwi. Rezekine runu parake akhire diciprati rene iki cipratan sithik wis kaya ngene ngono to. Lah iki umpama ndang jae dhewe ora nggone pondok mungkin ae. Ya kaya nasib ning Malaysia. Rono tambah PPKM. Kerjaan ditutup, ngene lah, ngono lah, ngene lah. Jadi sinergi. Yang penting apa? Action lagi. Dan pada suatu saatnya dari action dan bersinergi ini, dia berhasil nyauri tangki. Action. Nah, sekarang banyak orang yang banyak menemukan ide. Analisa sudah digali, ilmunya sudah dicari, tapi takut untuk action. Mas Irfan ini seandainya ora yo ngono, yo mesti dilanjut mbok ora. Sing penting action. Wong saya cari orang untuk jahit itu. Terus Mas Irfan itu karo yekmu kongkon dolan itu kayak penggawean Tuhan. Lah aku ora duwe las-lasan, aku golekku tukang jahit aku ngono lah. Lho yo aku iso jahit. Oh yo wis nek iso jahit iki nang jahit iso enggak, ternyata bisa lulus dan alhamdulillah bertumbuh seperti sekarang ini. Yang penting apa? Action. Oke. Bisnis ala Toha oke. P-nya temukan ide, O-nya optimalkan analisa, A-nya khirsun fi ilmihi, A-nya action, O-nya optimalkan. Bukan optimalkan analisa, tapi optimalkan actionnya. Dievaluasi idenya, dievaluasi setiap seminggu. Dulu di sini kita rapat setiap Rabu ya. Awal-awal. Kalau awal-awal kita setiap Rabu evaluasi terus. Penjahitnya wangi-wangi laning sing ngene wetenge loro tanggane ewoh. Makanya dalam bisnis itu harus ada budaya. Pertama, sapa sing gelem wong jahit kok dipeksa kaya ngono? Loh yang butuh itu siapa? Mbak Ila ketika itu kita yakinkan suatu saat Mbak Ila orang berbondong-bondong daftar ke kita, bukan kita yang cari. Tapi kita ingin karyawan kita disiplin. Ini satu hari kok hanya dapat 5 ini kemana? Tandur. Lah wong jahit kok sempat tandur. Wong sampai kon kuning. Kok tambah kena tandur berapa satu hari 50 lah jahit mau oleh beneran apa dua itu kemana ini yang satu kok nggak masuk lagi tonggone woh peladen wah lagi sapa saulanane wong weweh telu rak libur total saulan wah tapi akhirnya setelah evaluasi dioptimalkan akhirnya disiplin seperti itu. Ngaji jam 7 ya setengah 7 sudah datang. Itu budaya. Sebenarnya mudah atau berapa pertemuan aku neng kene dhisik kan pertemuan akhirnya saiki yo mosok suwe-suwe gak isin kan ngono suwe-suwe. Alhamdulillah. Kemudian K-nya apa? Komunikasikan. Komunikasikan itu dalam konteks apa? Banyak orang aku itu pingin dagang Mbak Yai, tapi aku gak duwe duit. Banyak yang seperti itu ya. Pingin dagang alasannya orang duwe duit. Apakah dagang butuh duit? Butuh,
Tapi yang butuh tidak harus kamu. Di luaran sana banyak orang yang punya duit tapi nggak bisa kerja. Kiai duwe duit gak kerja. Dokter duwe duit tapi gak usaha. Dia nyuntik oleh duit. Uangnya banyak. Tapi mau dibuat apa? Bingung. Nah, itu bisa kita ajak kerjasama. Namanya komunikasikan bersinergi. Baby Jab ini dulu 2.500.000 atau 2.800.000 tepatnya. Modal pertama itu hanya 2.800.000. 2.800.000 ini duit dari uminya, saking berkahnya sampai seperti ini. Karyawan ratusan dimulai dari 2.800.000 kecil. Lah nek sing mbok pikir ape buka konveksi ape gawe jilbab tuku jahit dhisik. Walah. Ya cari dulu orang yang bisa membelikan kain, siapa yang bisa menjahitkan, kita gaji berapa, pesannya berapa. Dari uang 2.800.000 ini nanti kita optimalkan. Semua teman-teman yang kerjasama dengan saya itu enggak ada yang pakai uang. Enggak ada yang pakai uang. Ada yang pinter jual. Ada yang pinter jualan. Ya dia khusus ngurusin distribusi lewat online. Strateginya seperti ini, merekrut karyawannya seperti ini, jualannya seperti ini. Ya khusus kamu jualan. Jualan bisa kita gaji dengan sirka sesuai hasil keuntungan, atau kita gaji bulanan. Rata-rata orang itu seneng jualan bulanan atau seneng sirkah. Nek batine akeh kowe ya oleh akeh, nek batine sithik kowe ya oleh sithik. Apa wis pokoke sak wulan 2,5 juta. Cara wong seneng ndi? Nek mental buruh mesti sebulanan saja Pak Yai. Lah, karena mentalnya buruh, pertama kita berkorban, enggak apa-apa. Yang produksi suruh produksi. Yang punya uang modal. Ketiganya bisa membuat satu perusahaan. Ora lah mek wong Jawa tidak seluruhnya. Apa nek wong desa iku modele anggite ape diayai dhewe. Apa-apa anggite diayai dhewe. Pokoke sing duwe aku, batine kudu aku, apa-apa aku. Akhirnya orang duwe kabeh. Oh, Masya Allah. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti mungkin ada pertanyaan dari sini. Kalau ingin buka bisnis, ada rumus namanya TOHA OK. Temukan, ide, optimalkan analisa, khirsun fi'il mihi, kemudian action, kemudian maksimalkan atau optimalkan, karena komunikasikan, dievaluasi terus, dimetingkan terus, terus. Pertama perusahaan kita itu terus tiap Rabu. Selasa nih, Rabu kita ngaji kok. Tiap Selasa, setelah setiap Selasa, 2 minggu sekali, setelah 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, setelah 1 bulan sekali mulai tertib, saiki wis cul-culan ke polone tok sing ditelepon. Piye? Beres wis ngono tok. Oke. Enggak ada pertanyaan ya? Yang pertanyaan. Kita bahas hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam piro ya? Iki wis cocok tenan baru. Oleh biyen mati lho iki. Oh wis cocok. Kecil populer sih rumah bahas telat sekali. Telat 5 menit. Iki diarani korupsi kanggo karyawan ta ora ini? Jangan mengkorupsi waktu karyawan lho ya. Jam 12 istirahat ya jam 12. Jam 12 ini kurang 5 menit bahaya. Sumpah akhirat hisapmu gede. Kowe kena aku ya kena soalnya. Dipasno jame yo. Khoslatan la syai afdalu minuma. 2 hal kata Rasulullah yang tidak ada yang lebih utama melebihinya. Al imanu billah.
Yang pertama adalah yang paling berharga adalah iman kepada Allah. Kalau yang paling berharga adalah sehat, hewan juga sehat. Kalau yang berharga adalah kerja, monyet juga kerja. Ya, monyet sing numpak sepeda ini ya kerja. Kalau yang paling berharga adalah kesehatan, hewan-hewan yang lain juga punya kesehatan. Kalau yang paling berharga adalah kekuatan, gajah juga yang paling kuat. Yang membandingkan kita dengan yang lain tidak ada yang lebih utama, mengalahkan iman kepada Allah. Jadi awake diganjar iman percaya karo Allah, kawe cilik iman Islam niku mukmin muslim itu sudah satu anugerah terbesar. Allahumma amin. Pokoke duwe iman dhisik. Yang kedua, wa naf'u lil muslimina. Yang kedua, tidak ada yang lebih besar mengalahkan membuat kemanfaatan untuk orang muslimin. Ucapannya bermanfaat, pangkatnya bermanfaat, hartanya bermanfaat, badannya bermanfaat. Ucapan setiap ngendikan bermanfaat untuk orang muslim. Pangkatnya bermanfaat, dengan kedudukannya dia bisa tanda tangan untuk orang muslim. Hartanya untuk bangun masjid, untuk bangun pondok, untuk bersedekah, untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengikla'il kalimatillah, menegakkan kalimatnya Allah. Badannya bermanfaat. Makanya sampai luaskan niat lagi, berkali-kali saya haturkan terima kasih, berkali-kali tak bulan baleni di sini diniatkan kita bermanfaat untuk muslimin. Niatnya atau bebijab itu menyempurnakan Islam sejak dini. Jadi bocah cilik-cilik ben latihan jilbaban, itu tujuan kita. Yang kedua, bermanfaat untuk muslimin, memperbanyak karyawan. Dengan karyawan yang banyak berarti kita membantu banyak orang. Di desa kita saja yang terbantu ini sudah berapa puluh, Mbak? Banyak. Itu naf'ulil muslimin. Di desa kita saja. Nanti berentek desa yang lain, desa yang lain. Berarti niat kerja itu aja kok niati golek duit toh, tapi memberi manfaat untuk banyak orang. Ini memberi manfaat karyawannya tidak hanya karyawan. Memberi manfaat untuk perjuangan pondok pesantren. Visi misinya besar. Ini sebentar lagi lantai 2 dikerjakan. Setelah penampungan air ini jadi, dapur jadi, kita nanti naik lagi lantai 2. Karena alhamdulillah terus usaha pondok pesantren bertumbuh, berseiringan bertumbuh, otomatis yang masuk ke pondok pesantren juga bertumbuh. Itu berarti tidak ada yang lebih besar mengalahkan dua hal ini, yaitu satu, beriman kepada Allah, dua, bermanfaat untuk muslimin. Yang jenengan pokoknya niati manfaati, ucapane gak iso manfaati ben, gak duwe pangkat nggo manfaati ben, bandane kurang akeh nggo manfaati, cukup gak awake dhewe ben. Badan saya bermanfaat untuk membantu pondok lewat perusahaan ini. Bermanfaat, perasaanmu gak bermanfaat? Bermanfaat. Ya muga-muga setiap bulan infak dan setiap 6 bulan 1 tahun bagi hasil itu untuk pondok pesantren sangat luar biasa. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW dawuh, man asbaha la yanwi adzulma ala ahadin ghufirallahu ma janan. Siapa yang bangun tidur kemudian dia tidak ingin menyakiti siapapun. Jadi tangi turu ora eling musuhe. Tangi turu nggak punya dendam kepada siapapun. Tangi turu nggak ingin menyakiti siapapun. Maka dia bangun tidur dungane tangi turu piye? Lah iki, Pak. Perono alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini iki lho wis. Sampeyan tangi turu blek, alhamdulillah ya Allah, ijek urip gampangane ngono. Nek ora iso basa Arab, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah matur nuwun aku cek keboke urip, ngono wis. Iling Allah, bar iling Allah kowe gak iling musuhmu, atimu ayem, atimu bahagia, sholat jamaah subuh, berdoa, melakukan aktivitas. Maka dosamu itu sudah diampuni oleh Allah. Allahumma amin. Berarti gampang ya dadi wong mukmin ya. Gampang, penting aja musuhi wong. Ya penting aja
Aja musuh wong, penting aja duwe ati elek, penting aja kepingin gawe elek ning wong. Bangun tidur dosamu sudah diampuni oleh Allah. Tangi turu aja pengin selingkuh, tangi turu aja pengin korupsi, tangi turu aja pengin zina, tangi turu aja pengin nganu wong, tangi turu aja itu sudah diampuni oleh Allah. Enak ya? Enak dadi wong muslim, sementing aja duwe ati sing elek. Kemudian waman asbaha yanwi nusratal madlum wa qadha hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin lagi. Bangun tidur tidak niat menzolimi orang lain. Kemudian setelah itu diniatkan lagi. Siapa yang bangun tidur ingin membuat manfaat untuk orang lain. Orang kok gawe elek tapi mau memberi manfaat. Maka orang itu ingin menolong orang lain, ingin memberi manfaat orang lain, pagi hari pokoknya plek. Sapa sing tak bantu dino iki? Oh, hari ini aku pengen ngaji rono. Oh, hari ini aku pengen sedekah rono. Oh, hari ini aku pengen landang gawe ning ngene kae. Oh, dino iki aku pengen ngono kae. Dari bangun tidur wis duwe konsep kepengin bantu wong liya. Maka orang itu setiap hari punya pahala seperti pahalanya orang yang haji dan umroh. Jadi nek tangi turu niat apa? Haji karo umroh. Masa peneng di haji umroh. Lah maksudmu piye? Lah aku ngusungi jilbab iki prasamu kanggo aku dhewe. Kuwi kanggo bantu karyawan yo, kanggo bantu pondok, kanggo siapa yang bangun tidur dia ingin menolong orang lain, dia ingin berbuat baik untuk orang lain. Makanya ada ya orang-orang itu mengerjakan sedekah subuh. Jadi dikai umplung ning pinggir kamare. Sedekah subuh 1000, 2000, 3000 setiap hari. Lebokne plung, lebokne plung, lebokne plung kok 2000 pisan gawe ning masjid, cemplung nang masjid. Iku nek ning masjid, nek ning pondok, cemplung nang pondok, bendarane pondok. Nek ning fakir miskin, yuk 2 minggu. Masa 3000 bukan fakir miskin. Tapi kan minimal kita tiap bangun tidur sudah berbuat baik untuk orang lain, walaupun kok nek ngekekno 2 minggu pisan, misale 2000 ping 2 minggu 14.000 kan wis 18.000 pomong kayak anak yatim wis pantes durung? Pantas cok. Wah seweneng anak yatim, aja duduk-dudukno wong suwen. Ya itu namanya barang siapa yang bangun tidur tidak ingin menyakiti orang lain, dia sudah diampuni dosanya. Barang siapa bangun tidur, dia ingin membantu orang lain, diberi bonus oleh Allah. Seperti orang yang punya pahala haji dan umroh. Allahumma. Ini sebelum kita akhiri, sebelum doa, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Monggo, tentang ubudiyah, gak apa-apa, carane sholat, gak apa-apa, carane wudu, gak apa-apa. Nah, mboten enten langsung ditutup doa. Kotor dikit. I don't know thing. Nggih. I've found it in Europe. We are getting salads to work about so what? The structure that salads do really so. Do you want to Ibu takono hukum sing piye? Ayat Al-Qur'ane wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Kamu jangan mendekati zina. Mendekati zina itu memandang wajahnya, memegang tangannya, goncengan bareng, jalan-jalan bareng. Itu tanganmu berzina, matamu berzina, kakimu berzina, waktumu berzina. And he dancers for blood. Lah kok terus sholat bareng? Nek sholat secara fikih sah-sah saja. Tapi karena ajnabi, orang lain di tempat yang sekiranya tidak aman, itu seperti menggunakan pakaian dengan pakaian orang lain. Awakmu iku nyolong kelambi tapi kok nggo salat. Salate piye sah? Diterima ora? Wallahu a'lam. Karena syarat suruhnya salat dijalankan ya tetap sah-sah saja. Tapi kalau bajunya yang digunakan hasil curian. Ngene lho, sapa jenenge wi Nul. Sampai nek mangan maca bismillah to. Adab makan membaca bismillah, membaca bismillah terus menggunakan tangan kanan. Ije
Ya. Terus dengan 3 jari atau pokoknya gak berlebihan. Tapi sing mbok pangan haram. Piye jajalan? Bismillahirrahmanirrahim. Pangananmu haram. Babi, anjing, adab makan, mencuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sing mbok pangan babi. Paham maksudnya ya? Ya wis ngono pokoke. Sesuk aja baleni nek metu, aja baleni langsung juk nikah. Nek gak wani nglamarno, bapakmu ra gelem tak lamarno aku. Wes, ayo. Tak tumpakno ku mobilku. Mbokmu tak jak, bapakmu tak jak, ayo. Sopo tak lamarno? Loh, nikah iku semakin cepet semakin baik. Ngelamar saiki sesuk nikah aku tambah setuju. Umpama saiki lamaran yo. Sesuk nikahan ayo tak sumbang pitik 10 wis. Wes ayo. Took the I thought it didn't have Salam. I thought it'd be fair for you say that. Ya wes sak berase ayo. Sing penting saiki lamaran kok kondo bapakmu jam 3:30 tak terke. Ayo lamaran sesuk nikahan ayo. Ayo. Wes. Wanita itu harus menjaga dirinya. Takok sing tahu-tahu nglakoni. Bocah lanang iku biasane nek wis tau ngejak metu, iku terus gampang bosen, terus ditinggalno, terus diwirangno. Tapi bocah tenanan, laki-laki yang hebat, yang setia itu bukan laki-laki yang mengatakan I love you Nul, tapi laki-laki yang mengatakan kobil tu. Jangan terhipnotis dengan kata-kata I love you. Tapi percayalah ketika dia berani mengatakan kobil tu di depan orang tuamu. Ayo. Kandani bocah. Jangan sekedar I love you. Tapi pergi ke rumahku, lamar aku dan jawab dengan kobil tu. Paham ya? Oh takok salate jamaah karo pacar piye? Lah iku padha karo maca bismillahirrahmanirrahim mencuci tangan tapi sing mbok panganan haram. Wong jenenge innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Lah keluar dengan laki-laki lain yang bukan mahram jenenge fahsya dan mungkar. Sesuatu yang buruk dan sangat menjijikkan. Ada lagi? Kondang kondo bapakmu, bapak aku seneng bocah kae lamarno. Konek wedi ditolak karo aku, wes ayo. Sudah ya? Itu Nama obone? Mumpung iso guyon ning kene. Oi. Piye? Mbak murah duit entek ae. Mbakone murah duit entek wae. Lah terus digawe opo? Ya ana wong ra patek pinter golek duit tapi ana duwite nglumpuk wae kuwi jenenge barokah. Tapi ana wong pinter golek duwite akeh tapi entek wae kuwi jenenge serakah. Lah nek duit mbakone murah, duit ra patek akeh entek kuwi maklum. Panjen kebutuhan. Ya wis dinikmati disyukuri. Wong mbako lagi regane murah, duwite ora patek akeh, tinggu kebutuhan entek ya maklum. Pun ya, monggo donga sareng-sareng mugi-mugi urip kula jenengan diberkahi dening Allah, diparingi rezeki ingkang melimpah berkah. Al-Fatihah.